Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'alal mu'minina wa qawama bihi ala ummah sayyidina Muhammadin abdullahi wa sallallahu wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nuril tauhid wal rubiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan da'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mencoba, ini juga saya sedikit memberikan masukan juga kepada Sila Jambu, ya, supaya kegiatan-kegiatan kita ini tidak monoton. Memang saya tadi sudah dapat masukan juga Pak Nana, Pak Safi, memang perlunya setiap kegiatan, setiap acara ini ketika menyampaikan ceramah itu ada hal-hal yang sifatnya memang khusus, ya. Jadi bukan hanya sekedar ceramah umum, tapi ceramah-ceramah khusus yang bisa berkesinambungan sehingga orang menjadi penasaran gitu. Kemarin-kemarin sudah bagus Pak Nana sudah menyampaikan, ya, adanya berkesinambungan itu, walaupun bisa saja minggu ini Pak Nana yang menyampaikan, minggu depan yang lain bisa saja, supaya ada penasaran orang ketika mendengarkan kegiatan-kegiatan Sila Jambu ini. Ini masukan saja, ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu judul yang berjudul bagaimana kita mewaspadai godaan setan. Ya, ini penting. Ya, kita ini kadang-kadang digoda setan nggak terasa, bahkan nggak merasa, kan gitu. Kita sebetulnya sudah digoda setan, tapi kita tidak terasa dan tidak merasa kalau kita ini digoda oleh setan dan berhasil kita digoda oleh setan. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ya, yang paling utama itu adalah nikmat iman kita. Sebab dengan nikmat itu, ya, dengan nikmat iman yang kita miliki, maka nikmat-nikmat yang lain itu menjadi berharga di hadapan Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat iman yang sudah ada dalam diri kita. Dengan nikmat iman yang sudah kita miliki dan kita mampu mensyukuri, maka nikmat-nikmat yang lain di hadapan Allah itu akan lebih bermakna. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman ini, maka nikmat-nikmat yang lain tidak akan ada maknanya di hadapan Allah, ya. Tidak ada harganya di sisi Allah. Kalau kita berbicara masalah nikmat, ini sering saya sampaikan di sini, saya selalu berulang-ulang ini. Kalau Allah memberikan nikmat kita kepada kita satu kali, maka kita harus bersyukur minimal satu kali. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita 10 kali, maka minimal kita pun harus bersyukur 10 kali kepada Allah. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita 1000 kali, maka paling tidak minimal kita harus bersyukur kepada Allah 1000 kali. Bagaimana ketika Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalau Allah mengatakan bahwa nikmat tidak mampu kita menghitungnya, maka bisa jadi nikmat itu 1 miliar, 1 triliun, bahkan lebih, karena kita tidak mampu menghitungnya. Yang menjadi masalah sekarang adalah kalau Allah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, bagaimana cara kita bersyukuri nikmat Allah? Allah memberikan nikmat yang tanpa dihitung, kita tidak mampu menghitungnya. Bagaimana kita menghitung nikmat Allah? Kemudian kita timbul pertanyaan, apakah ibadah kita selama ini yang sudah kita lakukan itu mampu menutupi nikmat Allah, mampu menutupi syukur kita kepada Allah? Dengan amal kita beranggapan bahwa kita ini sudah bersyukur
ibadah kita yang demikian. Kira-kira ketutup nggak nikmat yang Allah berikan dengan ibadah kita ini? Ketutup tidak kira-kira? Tidak ketutup. Apalagi kalau ibadah-ibadah kita hanya dilakukan dengan ibadah yang sifatnya standar. Yang penting kan menggugurkan kewajiban, ya kan? Yang penting menggugurkan kewajiban. Dianggap sudah ibadah kita. Hati-hati, hati-hati. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, Rasulullah itu di hadapan para sahabat itu mengingatkan, ya, dalam satu hadisnya Rasulullah mengingatkan, la yudkhilul ahada minkum amaluhul jannah. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. La yudkhilul ahada minkum amaluhul al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Ini hati-hati. Hadis ini hati-hati. Sehingga para sahabat mengatakan, wala anda ya Rasulullah, termasuk engkau juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wala anda, termasuk saya. Sampai di sini, kemudian oleh orang-orang liberal ini diartikan Quran, Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga. Padahal ayat selanjutnya dikatakan, wala ana ila ayyata qamadani Allah minhu biqadli wa rahmah, bifadli wa rahmah. Tetapi aku, kata Rasulullah, aku ini diberikan fadilah, keutamaan dan rahmat dari Allah. Itu Rasulullah. Tapi kan dari segi amalan sudah barang itu jauh dibandingkan kita. Jadi kata Rasulullah, hati-hati dengan amal kita, sebab amal kita ini tidak mengakibatkan kita masuk surga, kecuali kalau Allah memberikan keutamaan dan rahmat. Fadilah wa rahmah. Oleh karena itu, kita jangan merasa bangga dengan amal-amaliyah kita, apalagi hanya sekedar mengerjakan yang standar-standar saja. Karena Allah tahu persis begitu banyak yang harus kita lakukan, yang patut kita syukuri. Kalau kita ibadah hanya sekedar standar, itu tidak akan menutupi nikmat Allah. Maka Allah memberikan sarana-sarana bagaimana agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu. Salah satunya barangkali di bulan Ramadan ada yang namanya bulan 1000 bulan min alfi sahri, Lailatul Qadar. Itu dimanfaatkan oleh umatnya, supaya dimanfaatkan, supaya dia bisa mengejar nikmat Allah. Atau di luar Ramadan barangkali ada keutamaan-keutamaan yang harusnya kita raih. Misalnya ketika kita sholat Jumat, ketika kita mendengarkan khutbah di samping rukun, itu juga keutamaan. Tapi Bapak perhatikan, ketika khutbah disampaikan, berapa banyak yang mendengarkan khutbah dan berapa banyak yang tidur. Jadi khutbah Jumat sebagian besar dijadikan sebagai apa? Pengantar tidur siang. Betul nggak itu Pak? Akui. Coba Bapak nengok kiri kanan itu. Hampir sebagian besar tidur. Jangankan khutbah Jumat, di sini aja juga banyak yang tidur. Padahal
itu adalah keutamaan. Berapa banyak kita yang sholat berjamaah? 5 waktu. Kita mengaku apa? Teladan kita adalah Rasulullah, uswatun hasanah. Kalau kita melaksanakan maulid luar biasa itu, dijadikan uswatun hasanah. Berapa banyak orang yang sholat berjamaah? Pernahkah bapak-bapak melihat, membaca, mendengar dari mulai Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama rasyidin meninggalkan sholat berjamaah? Jangan mengaku-ngaku umat Muhammad, tapi ketika sholat berjamaah, saya paling keras kalau sudah berbicara masalah sholat berjamaah. Salah satu hancurnya umat Islam di mana saja, karena umat Islam tidak gemar sholat berjamaah. Sampai-sampai ketika wartawan-wartawan dari Yahudi ketika meliput perang Israel pada waktu itu, ketika ditanya apa yang tidak gentar dengan umat Islam yang begitu banyak, umat Yahudi itu mengobok-obok, wartawan itu tahu, oh saya tidak gentar dengan umat Islam. Sepanjang umat Islam dalam sholat subuhnya berjamaahnya tidak ada minimal, maka jangan harapkan umat Islam akan menang. Di mana-mana begitu Pak. Oleh karena itu saya berharap marilah kita biasakan, bahkan wajibkan sholat berjamaah itu kecuali ada uzur syarat, ya yang memang dibenarkan oleh syarat, silakan. Tapi kalau kita mendengar azan, segera berangkat. Bahkan dalam hadis lain, andai kata kalian merangkak ketika azan dikumandangkan, kalian akan berjalan sambil merangkak. Kan banyak kisahnya. Abdullah ibnu Maktum itu buta, sampai dia meminta rukhsah kepada Rasulullah supaya diberikan izin supaya tidak berjamaah. Rasulullah sebagai manusia pada waktu itu mengizinkan, oh silakan, kamu tidak ada yang menuntut, akhirnya sampai berdarah-darah. Tapi Rasulullah memanggil lagi, tapi kamu mendengarkan suara azan? Saya dengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar, kamu harus datang. Itu yang buta Pak. Kita kadang-kadang terutama ini punya masker rokok anggun. Keempat lagi, hati-hati loh. Rokok bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan. Ketika Allah memanggil kita sedang merokok, kita tidak tinggalkan rokok itu, rokok bisa menjadi Tuhan. Nah inilah yang harus kita waspadai dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika Allah mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita ini dalam beberapa kesempatan, banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hati-hati dengan godaan setan. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara kafah, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Berapa banyak sekarang setan dijadikan mitra kerja? Sekarang setan
Setan sangat pandai menggoda kita itu, luar biasa setan menggoda kita itu. Sedikit demi sedikit, sehingga kita kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak gara-gara setan itu akhirnya kacau balau, dianggap biasa. Meninggalkan sholat berjamaah itu biasa. Tidak ada rasa bagaimana dalam hati ini, rasa kecewa, rasa takut dan lain sebagainya. Niatkan Pak ya, niatkan. Saya selalu berbicara begini supaya saya juga termotivasi Pak. Kalau Bapak selama ini banyak masalah, banyak persoalan, saya anjurkan sholat berjamaah. Tidak perlu banyak-banyak, 1 bulan saja sholat berjamaah, 5 waktu. Insya Allah permasalahan yang Bapak hadapi akan selesai. Kalau sudah sholat 1 bulan ternyata tidak selesai, nanti ada pertemuan protes. Saya sudah sholat sebulan, permasalahan saya tidak selesai. Silakan coba. Tapi jadikan itu satu kewajiban. Jadi orang yang beriman, ya, yang ditegur oleh Allah itu bagaimana supaya kita masuk Islam itu secara gampang, secara total, jangan tanggung. Tapi bagi orang yang kebanyakan, Allah menegurnya lain. Orang yang kebanyakan yang ditegurnya begini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ujungnya sama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang kebanyakan yang ditegurnya adalah kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang ada di dalam bumi yang halal dan baik. Orang yang awam itu disuruh makan yang halal dan baik dululah. Sebab dari makanan ini kadang-kadang berapa banyak orang yang gara-gara makanan juga sholatnya lewat. Apalagi bulan Ramadan nanti. Kalau udah habis buka, udah ngantuknya luar biasa. Orang yang ngantuk setelah makan itu harus diwaspadai. Apalagi kemudian dia meninggalkan sholat gara-gara makan, itu bisa jadi makanannya halal tetapi tidak baik. Makanannya halal tapi tidak baik. Kalau dia makanannya halal dan thayyibah, setan tidak akan mampu menggoda kita. Jadi begitu Pak. Jadi kita harus mewaspadai godaan setan. Banyak Pak, sangat banyak godaan setan itu. Dan setan tidak senang kalau kita masuk surga itu, setan tidak senang. Sebab dia selalu mencari bagaimana supaya dia mempunyai teman. Dan itu diberikan kesenangan oleh Allah. Ketika Allah mengusir setan, kemudian setan berdialog, ya Allah, kalau Engkau telah menyesatkan aku akan menggoda hamba-Mu. Kata Allah, silakan saja. Tetapi kalian tidak akan mampu menggoda hamba-Ku ibadukal mukhlasin, bagi orang-orang yang ikhlas. Kembali lagi, kalau orang ikhlas itu tidak mampu digoda oleh setan. Makanya saya sering sampaikan di bulan Ramadan itu, kenapa kalau Ramadan awal itu kok masjid, musola penuh? Karena ketika orang pertama kali memasuki bulan Ramadan, rata-rata semuanya ikhlas. Pikirannya ke sholat ke Ramadan ikhlas semua, nggak pikir macam-macam. Maka setan tidak mampu menggoda. Makanya wajar ketika awal masjid, musola penuh. Karena rata-rata sudah ikhlas orang mau ibadah Ramadan. Tapi coba kalau sudah seminggu ke sana, pikirannya bukan ibadah hati. Ada mungkin macam-macam. Keikhlasannya berkurang. Makanya masjid musola juga mulai
Setan itu ibaratnya begini Pak. Setan itu kan di penjara, ya, di penjara. Ibarat harimau Pak, dikandangin. Harimau dikandangin, nggak dikasih makan. Tiba-tiba kita ngedeketin kandang harimau, kira-kira gimana Pak? Ya. Harimau udah lama nggak dikasih makan nih, dimasukin kandang. Tapi kita tiba-tiba ngedeketin kandang harimau, kira-kira gimana? Dimakan sama harimau. Nah kita udah ketahuan setan lagi di penjara, kita ngedeketin setan, dimakan oleh setan. Makanya jangan heran bulan Ramadan itu banyak orang yang malah kacau balau karena nggak sadar kalau setan itu lagi di penjara, lagi sedang lapar-laparnya. Jangan coba-coba ngedeketin setan, langsung dihadap. Ya, ikhlas dan hati-hati, waspada terhadap godaan setan. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi diri saya. Karena walau bagaimanapun seringkali saya sampaikan, tidak ada yang bisa menjamin kalau saya ini lebih baik dari Bapak. Ada yang bisa menjamin saya lebih baik dari Bapak? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi saya lebih baik dari Pak Musafiri, saya juga Pak Taufik juga lebih baik dari saya, Pak Imam Syafi'i juga lebih baik dari saya, dan yang lainnya termasuk yang lain. Tidak bisa menjamin yang bicara ini lebih baik dari yang mendengarkan pembicaraan. Oleh karena itu, terimalah apa-apa yang disampaikan sepanjang itu memang baik, tapi jangan diterima kalau memang itu tidak baik. Sebab pada hakikatnya manusia itu adalah tempatnya salah, dan kadang-kadang tempatnya riya, kadang-kadang tempatnya sombong. Manusia juga, dan saya berlindung dari hal-hal yang demikian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita bisa menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah atau pencerahan dari Bapak Haji Ibrahim yang intinya adalah kita senantiasa selalu menjauhi daripada godaan setan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat berjamaah kita tingkatkan untuk salat berjamaah serta ikhlas dan berhati-hati dalam beribadah. Mudah-mudahan